Satu penumpang tewas usai sebuah bus wisata masuk jurang sedalam 20 meter di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Ribuan rumah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Jalan rusak penuh lumpur di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan membuat banyak kendaraan terjebak selama berjam-jam. Tawuran antar perguruan silat pecah di Grobogan, Jawa Tengah hingga merusak rumah dan mobil warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dadi Maulana. Dan saya Sheila Baladraf menemani Anda di Fokus Pagi hari Senin 8 Mei 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Sebuah truk di Lumajang, Jawa Timur terguling dan menimpa 7 orang pada Minggu malam. Ya, akibatnya 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Alat berat diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sebuah truk bermuatan tebu yang terguling dan menimpa 7 orang di Jalan Raya Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Minggu malam. Akibat kecelakaan ini, 2 korban yang merupakan pasangan suami istri tewas di lokasi kejadian. Sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. 3 dari 5 korban luka merupakan anak di bawah umur. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Lumajang menuju Malang melintasi tikungan tajam dan menurun di lokasi. Tiba-tiba, truk terguling dan menimpa 2 sepeda motor yang dikendarai para korban dari arah berlawanan. Itu tebunya agak ngelayok ini, nggak kuat nahan ya, langsung jatuh. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan sopir truk sekaligus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Karena muatan Pak, muatan terlalu berat, terus akhirnya oleng, ngambil ke arah kanan. Demikian Pak. Untuk sopir? Untuk sopir Sudah diamankan ya? Sudah diamankan, BP juga di sana, terus BP kendaraan 2. Saat ini, 5 korban yang mengalami luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapat perawatan intensif. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Masih dari kecelakaan lalu lintas, mobil bak terbuka mengangkut pekerja tol Balikpapan IKN terguling. 1 orang tewas dan 19 orang lainnya terluka. Inilah detik-detik usai mobil pick-up yang mengangkut 20 pekerja proyek tol IKN terguling di kilometer 13 Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu siang. Sejumlah korban luka bersandar di pinggir jalan usai mengalami kejadian naas. Kecelakaan ini terjadi saat mobil pick-up membawa pekerja menuju lokasi proyek. Jalannya kayak gini Om Di. 1 orang tewas sementara korban lainnya dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut setelah sempat dibawa ke puskesmas. Penyidikan bahwa semua korban baik luka ringan maupun luka berat dan sakit. Untuk 1 juga ada yang sudah MD. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, kecelakaan antara mobil pickup dengan sepeda motor terjadi di wilayah Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor kritis. Mobil pickup ini terbalik setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Desa Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi.
Akibatnya seorang pengendara motor kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit R. Syamsuddin. Sementara sopir mobil pickup terluka di bagian tangan. Insiden bermula saat mobil pickup yang melaju dari arah kota Sukabumi menuju ke Cisaat meluncur terlalu ke kanan atau masuk ke badan arah yang berlawanan. Di saat yang bersamaan muncul sepeda motor dari arah sebaliknya. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Kedua korban masih menjalani penanganan medis di rumah sakit. Kasusnya kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota. Ya pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya satu penumpang tewas setelah sebuah bus wisata masuk jurang sedalam 20 meter di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, satu penumpang tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus wisata masuk jurang sedalam 20 meter di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, diduga bus syarat penumpang itu mengalami masalah pada rem tangan. Kepanikan terjadi di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu pagi saat sebuah bus wisata tiba-tiba meluncur tak terkendali dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Allahu Akbar. Duta wisata. Warga bersama sejumlah relawan PMI dan BPBD Kabupaten Tegal berupaya menolong puluhan penumpang yang terjebak di dalam bus. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena posisi badan bus yang terguling. Saksi mata sempat melihat bus dalam posisi berhenti memanasi mesin, namun sopir tak ada di ruang kemudi. Lihat bus larinya mau kemana, itu kemana, tahu ada supirnya atau tahu nggak ada supirnya. Saya lihat, langsung saya lari. Berarti itu bis nggak ada supirnya apa? Nggak ada supirnya. Semua korban dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Suselo Slawi. Data UPTD Guci menyebutkan seluruh korban berjumlah 32 orang. 1 orang meninggal dunia dan 31 menderita luka berat dan ringan. Kesibukan pun terlihat di ruang IGD saat menerima puluhan penumpang bus untuk segera mendapat pertolongan medis. Sementara data yang kita terima, yang informasi 31 yang luka-luka, baik ringan maupun cukup berat, yang 1 orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu termasuk yang 31, Pak? Bukan, berarti 32, Pak ya? Untuk sementara informasi yang sementara begitu, karena yang ada di kantor UPTD ada juga yang luka ringan, sekarang kita evakuasi juga ke rumah sakit sosial. Unit Laka Lantas Polres Tegal masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Namun dugaan sementara, bus yang membawa rombongan wisatawan dari Serpong, Tangerang tersebut mengalami masalah pada rem tangan saat bus ditinggal supir dalam kondisi mesin bus masih menyala. Pada saat kejadian itu posisi dalam kondisi parkir ya, atau berhenti. Sehingga pada saat memanasi, kemudian sebagian penumpang naik, terjadi bisnya berjalan sendiri tanpa ada supir. Sementara itu, bangkai bus masih berada di dasar jurang dan menunggu alat berat untuk proses evakuasi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, sementara itu polisi melakukan olah TKP kecelakaan bus wisata yang terjun ke jurang di objek wisata Guci Minggu sore guna menyelidiki penyebab kecelakaan. Ya, menurut sopir, bus terparkir dalam keadaan mesin menyala, rem tangan aktif, dan roda diganjal sebatang kayu. Tim gabungan unit Laka Lantas dan identifikasi Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah Minggu sore melakukan olah TKP kecelakaan bus wisata yang terjun ke jurang di objek wisata Guci. Olah TKP dilakukan dari posisi awal bus terparkir. Petugas juga memeriksa kondisi bangkai bus yang masih berada di dasar jurang. Olah TKP dilakukan untuk dicocokkan dengan keterangan saksi guna memastikan penyebab kecelakaan. Berdasarkan keterangan sopir, saat terparkir bus dalam keadaan mesin menyala dan posisi rem tangan aktif, serta roda bus diganjal kayu. Sebanyak 37 dari 50 penumpang yang sedianya akan pulang ke Tangerang Selatan telah masuk ke dalam bus, namun sopir dan kernet masih berada di luar. Petaka terjadi ketika bus tiba-tiba meluncur tanpa dikendalikan sang sopir hingga terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter.
1 orang tewas di lokasi kejadian dan puluhan lainnya terluka. Ya, berdasarkan keterangan daripada sopir maupun kenek, mereka telah mengaktifkan handrem dan juga memberi rem tambahan, ini ganjal ya di ban. Ya, dalam hal ini saya tegaskan sementara ya tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan ataupun kesengajaan dilakukan oleh anak-anak. Ya. Sopir bus warga Pagedangan Tangerang saat ini masih dimintai keterangan sebagai saksi dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu sebanyak 31 korban luka-luka dan 1 jenazah minggu malam diberangkatkan dengan 29 ambulans ke Tangerang Selatan, Banten. Para korban luka dirujuk di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Permata Pamulang dan Rumah Sakit Serpong Utara. Sementara 3 korban lainnya tetap menjalani perawatan di RSUD Dr. Suselo Tegal karena kondisinya masih lemah. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni yang menjenguk langsung para korban mengatakan pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membiayai seluruh pengobatan korban di rumah sakit. Begini, biaya insya Allah kami pemerintah kota tentunya akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. Saya akan koordinasi dengan Ibu Bupati dan Pak Direktur. Alhamdulillah untuk yang meninggal juga sudah dari Jasara Harja itu akan mendapatkan, dan dari kami juga nanti akan mendapatkan santunan kerugian. Sementara suasana duka menyelimuti kediaman salah seorang korban tewas di Kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sejumlah kerabat dan tetangga datang silih berganti menyampaikan bela sungkawa. Korban tewas bernama Maja Sitem, 58 tahun, ikut serta dalam rombongan pengajian wisata religi. Berangkat hari Sabtu dan rencananya pulang pada Minggu pagi, namun berujung petaka. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, tingginya intensitas hujan menyebabkan Jalan Bantarjati di Cipayung, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 60 cm. Sementara itu, hujan deras menyebabkan Kali Sunter yang berada di kawasan Cipinang Melayu meluap hingga merendam permukiman. Beginilah kondisi aliran Kali Sunter di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Minggu malam. Air sudah meluap dari tanggul kali hingga membanjiri jalanan dan permukiman warga. Derasnya aliran air juga membuat jembatan penghubung yang biasa dilalui sepeda motor ditutup sementara. Petugas gabungan dari BPBD DKI dan kepolisian terus bersiaga memantau kenaikan air yang sempat menembus level waspada. Sementara itu banjir setinggi 60 cm terjadi di Jalan Bantarjati, Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah mobil yang enggan mencari jalan alternatif terpaksa menerjang banjir dengan arus deras meski beresiko mogok. Sedangkan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos berujung mati mesin. Karena akibat apa ya, Bang? Curah hujan tinggi ya? Ini luapan dari mana, Bang? Kali Cilangkap. Sejauh ini yang terdampak jalan mana aja, Bang? Jalan ini aja? Oh, udah ada. Akibat banjir ini, kemacetan tak terhindarkan. Para pengendara pun terpaksa memilih jalur alternatif guna menghindari banjir. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, ratusan rumah warga di 2 dusun di Karawang, Jawa Barat kembali terendam banjir. Sementara itu banjir di Polewali Mandar, Sulawesi Barat sudah 4 hari belum juga surut. Warga terpaksa menggunakan perahu kayu sebagai alat transportasi selama banjir. Ya, dengan menggunakan perahu kayu inilah yang dilakukan warga Kelurahan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat selama banjir. Sudah 4 hari banjir merendam permukiman mereka dan belum menunjukkan tanda-tandanya akan surut. Sebagian warga terpaksa mengungsi, tapi ada juga yang bertahan di rumah sambil menjaga harta benda mereka. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Matakali setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Ya, di Karawang, Jawa Barat, sekitar 341 rumah warga di 2 dusun Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat kembali terendam banjir. Hujan deras yang turun membuat air Sungai Citarum dan Cibeet kembali meluap. Banjir bahkan meluas hingga Desa Sukamakmur di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Padahal sebelumnya banjir sempat surut dan warga pun membersihkan rumah mereka. Saat ini warga memilih bertahan di lokasi pengungsian dan berharap mendapat bantuan makanan dari pemerintah. Sementara itu, jalan utama yang menghubungkan Aceh Singkil dengan Aceh Subulu Salam lumpuh akibat terendam banjir. Dan akibatnya jalan ini mengalami kemacetan parah hingga hampir 1 km. Puluhan sepeda motor juga mogok karena nekat menerobos genangan air.
Banjir kali ini diduga terjadi karena luapan sungai Laya Cinendang karena hujan deras yang terus turun dalam beberapa hari terakhir. Ribuan rumah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Hujan juga memicu terjadinya longsor di Kabupaten Agam serta memutus jembatan. Jembatan Sungai Sada ke bawah arus. Jembatan Sungai Sada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ini jebol dihantam air bah saat banjir melanda Minggu pagi. Hujan lebat yang turun sejak Sabtu sore mengakibatkan banjir. Selain memutus jembatan, banjir juga merendam ribuan rumah di sejumlah kecamatan di Padang Pariaman. Di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang misalnya, ratusan rumah terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Nan Sabaris. Hujan lebat juga menyebabkan terjadinya longsor di Kabupaten Agam hingga sejumlah jalan tak bisa dilintasi. Ketinggian material longsor 2 meter, jalan terputus aksesnya antara Matur dengan Padang. Matur dengan Padang dan Kutu Gadang. Saat ini akses jalan masih terputus. BPBD sedang menuju lokasi berkoordinasi dengan TNI Polri untuk melakukan pembersihan. Masyarakat juga membantu. Korban jiwa tidak ada. Banjir membuat warga tak bisa beraktivitas hingga sulit mencukupi kebutuhan makan keluarga. Belum bisa, masih nongkrong dalam rumah. Masih dalam rumah? Ya. Ibu nggak ngungsi? Enggak. Berarti menjaga barang-barang di dalam rumah? Masih di dalam rumah. Bu, untuk makan hari ini bagaimana, Bu? Ya, kami belum keluar, bagaimana makan? Belum bisa keluar. Selain di Padang Pariaman, banjir juga merendam 8 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Bengkulu sempat lumpuh hingga 10 jam. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara itu banjir yang melanda kota Padang, Sumatera Barat menelan korban jiwa. Seorang balita yang hilang terseret arus saat banjir melanda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Minggu siang. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah begitu Zalina, bocah perempuan berusia 3 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Seolah tak percaya, sang ibu berulang kali mengguncang jasad korban yang ada dalam dekapannya. Sebelumnya, korban ditemukan sekitar 800 meter dari titik tempatnya dilaporkan hilang Minggu siang. Pukul 12.30 WIB, jenazah ataupun survivor sudah ditemukan dengan kondisi MD dengan jarak dari LKP kurang lebih 800 meter. Korban dilaporkan hilang saat bermain dekat gorong-gorong di depan rumahnya di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sabtu petang. Diduga korban terjatuh ke gorong-gorong yang berarus deras karena banjir, lalu hilang terseret arus. Dia lagi mandi hujan di sini kan, Pak. Lagi mandi hujan di sini. Nah, habis itu dipanggil kan sama tetangga. Kak itu anaknya mandi hujan gitu kan. Nah, terus ibunya mau bikin susu gitu buat anaknya karena habis mandi hujan gitu kan, Pak. Nah, setelah saya bikin susu itu keluar udah nggak ada lagi anaknya itu. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dengan menyusuri gorong-gorong Sabtu malam, namun baru membuahkan hasil Minggu siang. Siti Purnamawati melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Ya, akibat diguyur hujan deras, tembok penahan tanah di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ambrol. Ya, sementara itu di Ciamis, longsor dan tanah bergerak menyebabkan rumah warga rusak berat. Rumah milik Ojo di Desa Saguling, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat rusak dan nyaris roboh. Penyebabnya longsor dan pergerakan tanah yang dipicu hujan deras selama seminggu terakhir. Dari awalnya retakan kecil, lantai rumah kini terbelah selebar 50 cm dengan kedalaman mencapai 2 meter. Kini pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah anaknya yang lebih aman, sembari berharap agar pemerintah bisa mengatasi bencana ini. Ya, hujan deras juga menyebabkan tembok penahan tanah atau TPT di Pondok Pesantren PP Alam Tahfidz Hamalatul Quran Kampung Cikadu, Kabupaten Tasikmalaya ambruk
Akibatnya saluran irigasi tertutup sehingga air meluap dan membuat kolam hingga sawah milik pesantren kebanjiran. Tak hanya banjir, ambrolnya TPT di depan pondok pesantren juga membuat 6 ruang kelas dan bangunan asrama terancam ambruk. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar santri akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ya pemirsa, jalan yang rusak parah ini tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Nah, di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, jalan rusak penuh lumpur. Ini membuat banyak kendaraan terjebak selama berjam-jam dan tidak bisa bergerak. Iya, sebuah video yang merekam kondisi jalan tersebut bahkan viral di media sosial. Hai Kance, seperti yang kita ketahui, kayaknya Lampung menjadi trending topik di Indonesia sekarang ya. Apakah aku harus memviralkan dulu baru Video yang menggambarkan kondisi jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir kini beredar luas di media sosial. Dalam video tergambar betapa para sopir kendaraan harus berjuang keras untuk bisa melintasi jalan rusak berlumpur ini. Dibutuhkan kepiawaian sopir menaklukkan jalan. Bila tidak, mobil akan dengan mudah terguling atau tak bergerak. Saat tim liputan Indosiar mendatangi lokasi, kondisi jalan rusak berlumpur menyambut. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sulit dilintasi. Sejumlah truk pengangkut logistik tampak terjebak, tak bisa bergerak. Kita di sini dari pagi sampai ke malam, masih ngantri ini. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan. Gitu, kalau pacak minta ada bagus sih jalan. Secepatnya Pak ya? Iya. Agar akses mau ke kecamatan Pak ya? Iya, akses kecamatan ya. Bila dibiarkan, jalan terancam putus. Roda perekonomian masyarakat setempat dipastikan akan terganggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ya, di informasi lainnya pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, satu unit rumah semi permanen di Medan Labuhan ludes terbakar. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, lilin yang meleleh karena lupa dimatikan setelah sembahyang diduga menyebabkan sebuah kelenteng ludes terbakar. Bagian dalam kelenteng Hiap Tian Kiong di Mojokerto, Jawa Timur ini ludes dilalap si jago merah pada Minggu siang. Diduga kebakaran yang menghanguskan bangunan kelenteng berusia ratusan tahun tersebut disebabkan oleh lilin meleleh yang lupa dimatikan usai prosesi sembahyang. Pintu gerbang kelenteng yang terkunci sempat menyulitkan upaya warga sekitar untuk melakukan pemadaman. Waktu kejadian kosong berarti? Kosong. Yang jaga kemana? Yang jaga di dalam libur hari ini. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api melalap sebuah rumah warga di Jalan Pancing 5 Lingkungan 2, Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya karena nyaris merambat ke rumah warga lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dibantu pos Belawan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah sedang ditinggal oleh pemiliknya. Untuk saat ini korban nggak ada, masalah penyebabnya masih diselidiki sama pihak dari kepolisian. Berarti dalam kondisi kosong dalam rumahnya? Dalam kondisi kosong Pak. Akibat kebakaran tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran juga menghanguskan bangunan kantin di Pool Bus Transjakarta di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Ini kebakaran di lokasinya yang ke arah Cempaka Putih, sebelah kiri. Kobaran api dengan cepat menyambar seluruh bangunan kantin di kawasan Pool Bus Transjakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur Minggu malam. Menggunakan alat pemadam ringan, karyawan dan awak bus berupaya memadamkan api.
Petugas pemadam kebakaran dari sektor Pulau Gading yang datang ke lokasi menerjunkan 3 unit mobil damkar untuk menjinakkan si jago merah. Api berhasil dikuasai 3 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran api muncul akibat korsleting listrik dari bangunan kantin yang ditinggal penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, pemirsa, terkait kasus kebakaran kapal feri KMP Roy 1, polisi kembali memeriksa kondisi kapal yang terbakar. Ya, diduga kebakaran berasal dari satu bus yang berada di dek 1. Seluruh penumpang selamat dan sebagian kembali melanjutkan perjalanan. Butuh waktu 3 jam, tim gabungan akhirnya menarik kapal motor penyeberangan Roy 1 ke dermaga 3 Pelabuhan Merak menggunakan tugboat. Para pemilik kendaraan yang sudah lama menunggu harus lebih bersabar karena kendaraan yang berada di dek 1 dan 3 tidak bisa diambil guna kepentingan penyelidikan tim KNKT. Sementara kita masih melaksanakan pengecekan dulu ke dalam, memastikan lagi titik api sudah benar-benar padam dan kapal aman untuk pelaksanaan evakuasi. Bisa langsung keluar? Bisa. Nanti beberapa kendaraan sudah bisa distribusi keluar, kemudian yang masih titik dari kebakaran tersebut nanti masih akan dilaksanakan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Petugas gabungan dari Lanal dan Polair Polda Banten dengan Basarnas juga kembali memeriksa kapal. Dari pendataan sementara ada 13 kendaraan yang terbakar, sementara jumlah total kendaraan di dalam manifest sebanyak 79 kendaraan. Sebelumnya kapal feri KM Royce terbakar pada Sabtu jam 3 sore dengan tujuan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Api muncul dari kendaraan bus di dek pertama. Sebagian penumpang yang panik saat akan dievakuasi memilih melompat ke laut. Seluruh penumpang berjumlah 456 orang berhasil dievakuasi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Pemirsa, 2 wisatawan yang hilang tersapu ombak saat bermain di pantai Buton, Cilacap, Jawa Tengah akhirnya ditemukan. Tapi malang keduanya didapati dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan dari Basarnas dan relawan kebencanaan Kabupaten Cilacap akhirnya menemukan Kuat 36 tahun Sabtu sore dalam kondisi tak bernyawa. Jasadnya mengambang sekitar 300 meter dari titik tempatnya hilang. Saat pencarian dilanjutkan Minggu pagi, tim SAR gabungan menemukan seorang lagi wisatawan yang hilang juga dalam kondisi tak bernyawa. Jendi Pratama, umur 15 tahun, atas kerjasama tim SAR gabungan pada pukul 11 lewat 5 menit berhasil dievakuasi 200 meter ke arah barat dari LKP. Kedua korban terseret ombak saat bermain air bersama 4 rekan mereka di pantai Bunton, Cilacap, Sabtu sore. Saat asik berenang, tiba-tiba ombak besar datang dan menyapu keenamnya. 4 berhasil menyelamatkan diri dan berenang ke tepi pantai, namun 2 lainnya hilang terseret ke laut. Jenazah kedua korban terlebih dulu dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Adipala untuk diotopsi. Minggu siang, jasad keduanya dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setelah hilang selama 4 hari, seorang nelayan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Jasadnya didapati berjarak 6 km dari lokasi tenggelam. Tubuh Marha Terhamati, nelayan desa Yao, Kecamatan Marotai, Kabupaten Pulau Morotai, ditemukan terapung sekitar 6 km dari titik ia dilaporkan hilang tenggelam 4 hari lalu. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Kamis pekan lalu saat memancing. Namun korban tak kunjung pulang dan keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas setempat. Pemirsa, kasus teror penyerangan karyawan ekspedisi di Magelang, Jawa Tengah bermotif sakit hati terkait uang tunjangan hari raya atau THR pelaku. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Fokus Pagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Deni Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di dalam bangunan kosong di Jalan Trans Kalimantan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya. Saat ditemukan jenazah dalam keadaan setengah telanjang. Penemuan jenazah seorang wanita di kawasan Jalan Trans Kalimantan Kelampangan Mahir Mahar menghebohkan warga sekitar pada Minggu malam. Jenazah Yanti setengah telanjang dan tergeletak di sebuah rumah kosong. Penemuan ini berawal saat salah seorang tetangga yang hendak memberi makan kepadanya. Tetangga pun kaget sebab Yanti sudah tergeletak tidak bernyawa di lantai. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung melakukan identifikasi jenazah dan olah TKP. Penyebab pasti kematian wanita Parubaya ini masih dalam penyelidikan. Sementara memang keluarga nggak ada. Ini seorang diri ya Pak, seorang diri di warung ini. Warga asal mana Pak? Warga tadi ditemukan KTP-nya itu kelahiran Kediri, sekitar umur 50 tahun. Pak, dugaan awal apa Pak? Dugaan sementara kita belum bisa memastikan ya. Warga Tihulale nekat menutup jalan lintas provinsi hingga lalu lintas di kawasan Kairatu Timur, Maluku lumpuh total. Mereka tidak terima dengan pemukulan yang menimpa salah satu warganya. Warga menutup paksa jalan lintas provinsi Tihulale, Kairatu Timur, Seram bagian barat Maluku dengan bebatuan dan kayu. Lalu lintas pun menjadi lumpuh. Tak terima dengan pemukulan terhadap salah satu orang warganya menjadi pemicu mereka memblokade jalan tersebut. Kejadian ini memicu ketegangan antara warga dari dua kawasan. Polisi pun berjibaku untuk mendamaikan dan mengamankan tempat tersebut. Bahkan tokoh masyarakat kedua kawasan menggelar pertemuan dan kedua pihak sepakat untuk berdamai. Kami bersyukur kepada Tuhan karena proses mediasi di hari ini berjalan dengan sangat baik. Semua pihak dengan etiket yang sangat baik bisa melakukan proses mediasi ini dan terkait dengan pelaku dari korban tidak menuntut untuk proses hukum, namun dia meminta untuk mengganti biaya kerugian material akibat yang ditimbulkan. Meski kesepakatan damai telah ditempuh, polisi tetap berpatroli guna mencegah kejadian susulan. Juri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat, Maluku. Kasus teror dan penyerangan pada karyawan ekspedisi di Magelang, Jawa Tengah diketahui pelaku bermotif sakit hati. Pelaku yang sudah resign setahun lalu mempertanyakan soal tunjangan hari raya. Dua petugas polisi dengan sigap masuk ke lokasi penyerangan di kantor ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta di Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Suasana tegang terjadi saat polisi akan melumpuhkan pelaku yang meneror karyawan setempat menggunakan bom molotov dan alat setrum. Tak lama pelaku berinisial AJ berusia 42 tahun berhasil diringkus polisi. Hasil pemeriksaan tersangka yang menganiaya karyawan ekspedisi sakit hati terkait perkara tunjangan hari raya. Bahwa yang bersangkutan pernah bekerja di situ, kemudian dikeluarkan. Yang bersangkutan mempertanyakan masalah THR. THR, bila ada ketidakpuasan, kemudian masuk dengan menggunakan beberapa alat, ya, termasuk alat yang strum listrik itu, kemudian sejenis bom molotov kalau tidak salah. Akibat kejadian ini, satu orang karyawati harus dibawa ke rumah sakit akibat luka terkena alat setrum yang dibawa pelaku. Polisi juga telah mengamankan sebanyak 15 rangkaian bom molotov dari tangan tersangka. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah manusia silver terlibat baku hantam dengan seorang pengendara motor di Jember, Jawa Timur. Aksi saling pukul dipicu tersenggolnya spion motor korban oleh para pelaku yang sedang mengamen di lampu merah. Sejumlah pria penyandang masalah kesejahteraan sosial atau manusia silver ini baku hantam dengan seorang pengendara motor yang mengenakan pakaian hitam di perempatan Jalan Anggrek, Jember, Jawa Timur, Minggu siang. Meski berkali-kali dilerai warga, keduanya terus terlibat saling pukul. Video amatir pemukulan ini pun sempat viral di media sosial. Polisi akhirnya menangkap 3 orang remaja pelaku pengeroyokan.
Kepada polisi mereka mengaku pengeroyokan ditengarai masalah tidak terimanya korban setelah spion motornya tersenggol para pelaku. Telah mengamankan 2 orang manusia silver beserta 1 baju. Di baju ini berada di TKP juga, waktu itu sedang misah yang kedua belah pihak yang sedang berkelahi. Usai kejadian ini, warga berharap pemerintah menertibkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kini kian marak di beberapa titik persimpangan lampu merah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, terpergok saat hendak mencuri sepeda motor. 2 pemuda di Jember, Jawa Timur dikejar oleh anjing milik warga hingga berhasil ditangkap. Keduanya segera diamankan petugas setelah babak belur dihajar warga yang geram dengan aksi mereka. 2 orang pemuda warga desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember ini babak belur dihajar warga yang geram dengan aksi upaya pencurian sepeda motor yang mereka lakukan. Aparat TNI Polri yang tiba di lokasi pun segera mengevakuasi keduanya ke Mapolsek Kencong. Sebelumnya aksi percobaan pencurian sepeda motor terpergok saat kedua tersangka sedang menyongkel bagian kontak motor yang diparkir korban di pinggir jalan dengan kunci T. Sepeda saya parkir di sungai Andil. Nah, saya tinggal ngobat nak sawah. Saya kepergok sama orang mau ngarit, teriak maling gitu. Akhirnya warga ngejar. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengaku sudah 2 kali mencuri motor di lokasi yang sama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kencong. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Tawuran antara 2 perguruan silat pecah di Grobogan, Jawa Tengah. Mereka saling lempar batu sehingga merusak rumah dan mobil warga. Rame wan ini. Resedin. Gesekan berawal di lapangan Kuwu, Kradenan Grobogan saat salah satu perguruan silat menggelar halal bihalal. Keberadaan anggota perguruan silat lainnya memicu kesalahpahaman yang berujung pemukulan. Dia terima temannya dipukuli, para anggota perguruan silat lain berdatangan. Mereka bentrok di desa Tlogotirto, Kecamatan Gabus, Grobogan. Kedua pihak saling lempar batu sehingga merusak rumah dan mobil milik warga. Sedikitnya 10 rumah warga atapnya rusak dan 1 mobil kacanya pecah terkena batu. Polisi bergerak cepat untuk membubarkan mereka sehingga tawuran bisa diredakan. Selesai kegiatan halal bihalal, pada saat kembali dari lapangan Kuwu, terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat. Saat ini situasi Kamtibmas berjalan aman dan kondusif. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, jangan mudah terhasut. Polisi tetap bersiaga dan menjaga sejumlah titik untuk mencegah tawuran susulan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Di informasi berikutnya, merayakan kelulusan sejumlah siswa di Kota Maluku arak-arakan dengan motor bising dan coret-coret seragam. Geram dengan ulah tak terpuji para pelajar itu, warga pun berupaya membubarkan paksa mereka dari jalanan. Kamu kan dalam pendidikan, kamu harus mengerti. Bersepeda motor bising hingga coret-coret di pakaian seragamnya menjadi bagian dari perayaan kelulusan para siswa di wilayah Ambon, Maluku. Mereka hilir mudik dan konvoi motor di jalanan hingga keberadaannya meresahkan warga. Geram dengan ulah tak terpuji para pelajar, warga pun membubarkan paksa mereka dari jalanan. Nanti ada imbauan untuk merayakan kelulusan dengan cara terpuji, para siswa tetap membandel. Mereka beralasan kelulusan merupakan kegembiraan yang patut mereka rayakan setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di bangku SMA dan sederajat. Juri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Di peristiwa berikutnya, diduga tidak terima ditegur karena berpesta miras, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan tewas dianiaya 2 sepupunya. Korban mengalami luka parah akibat tusukan senjata tajam. Sejumlah anggota tim Inafis Polres Goa mendatangi rumah Harian Rosewang di Desa Bontopaja Timur, Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan luka sekaligus pencocokan data identitas sebelum jasad Harian Rosewang dimakamkan. Harian Ro tewas usai dianiaya 2 sepupunya pada Minggu dini hari. Menurut tetangga, kejadian penganiayaan bermula saat Harian Ro mendatangi rumah sepupunya yang bersebelahan. Korban menegur kedua sepupunya yang berisik menstel musik dan dalam pengaruh minuman keras.
kronologinya ini si korban ini datang ke rumahnya yang pelaku. Maksudnya untuk apa ya? Menegur ya? Iya, menegur. Kemudian mungkin ada ketersinggungan dari pelaku, akhirnya terjadi. Dari hasil olah TKP didapati korban yang seorang diri terlibat duel dengan kedua sepupunya. Korban terluka akibat tusukan senjata tajam. Kedua pelaku kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Pelaku sementara ada kegiatan minum keras, kemudian ada musiknya. Karena merasa terganggu tetangganya, korban mendatangi untuk memperingati supaya kita hentikan. Sehingga ketemu di depan rumahnya korban terjadi perkelahian. Korban meninggal gara-gara apa? Korban meninggal di tikam. Tikam berapa kali? Rumah sakit. Luka yang kami ini dari medis 2. Kini kedua pelaku yang merupakan kakak beradik harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejumlah aparat kepolisian juga disiagakan di rumah pelaku untuk menghindari aksi balas dendam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba di Langsa, Aceh. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 2 terduga pengedar narkoba dan menyita belasan paket sabu-sabu siap edar. Sejumlah orang yang diduga pengguna narkoba ini berusaha kabur dan bersembunyi. Begitu mengetahui anggota polisi menggerebek kampung mereka yang disinyalir tempat peredaran narkoba di desa Sungai Pauh, Langsa, Aceh. Polisi kemudian menyisir sebuah rumah dan mengamankan seorang pria yang diduga pengedar narkoba. Ia pura-pura tidur saat petugas datang. Ditemukan 3 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di kantong celananya. Masih di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan seorang terduga pengedar narkoba beserta 12 paket sabu-sabu yang disembunyikan di celah batang pohon area perkebunan. Tindakan kami ini menindaklanjuti atas aduan masyarakat di salah satu desa di wilayah Kota Langsa yang melaporkan kepada kami. Pada saya pribadi selaku Kapolsek, saya tindak lanjuti dengan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap pelaku, dan alhamdulillah hari ini kami berhasil mengamankan pelaku tersebut. Kedua tersangka dan barang bukti barang haram itu dibawa ke Mapolsek Langsa Barat guna dilakukan penyelidikan. Ramadan melaporkan dari Langsa, Aceh. Isak tangis pecah menyambut kedatangan bus kedua rombongan wisata dari Guci Tegal di Tangerang Selatan pada Senin dini hari. Fokus Pagi segera kembali. Sementara itu, polisi melakukan olah TKP kecelakaan bus wisata yang terjun ke jurang di objek wisata Guci Minggu sore guna menyelidiki penyebab kecelakaan. Menurut sopir, bus terparkir dalam keadaan mesin menyala, rem tangan aktif, dan roda diganjal sebatang kayu. Tim gabungan unit Laka Lantas dan identifikasi Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah Minggu sore melakukan olah TKP kecelakaan bus wisata yang terjun ke jurang di objek wisata Guci. Olah TKP dilakukan dari posisi awal bus terparkir. Petugas juga memeriksa kondisi bangkai bus yang masih berada di dasar jurang. Olah TKP dilakukan untuk dicocokkan dengan keterangan saksi guna memastikan penyebab kecelakaan. Berdasarkan keterangan sopir, saat terparkir bus dalam keadaan mesin menyala dan posisi rem tangan aktif, serta roda bus diganjal kayu. Sebanyak 37 dari 50 penumpang yang sedianya akan pulang ke Tangerang Selatan telah masuk ke dalam bus, namun sopir dan kerep masih berada di luar. Petaka terjadi ketika bus tiba-tiba meluncur tanpa dikendalikan sang sopir hingga terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan puluhan lainnya terluka. Ya, berdasarkan keterangan daripada sopir maupun kenek, mereka telah mengaktifkan handrem dan juga memberi rem tambahan, ini ganjal ya di ban. Ya, dalam hal ini saya tegaskan sementara ya tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan ataupun kesengajaan dilakukan oleh anak-anak. Ya. Sopir bus warga Pagedangan Tangerang saat ini masih dimintai keterangan sebagai saksi dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu sebanyak 31 korban luka-luka dan 1 jenazah Minggu malam diberangkatkan dengan 29 ambulans ke Tangerang Selatan, Banten. Para korban luka dirujuk di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Permata Pamulang dan Rumah Sakit Serpong Utara.
Sementara 3 korban lainnya tetap menjalani perawatan di RSUD Dr. Suselo Tegal karena kondisinya masih lemah. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni yang menjenguk langsung para korban mengatakan pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membiayai seluruh pengobatan korban di rumah sakit. Begini, biaya insya Allah kami pemerintah kota tentunya akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. Saya akan koordinasi dengan Ibu Bupati dengan Pak Direktur. Alhamdulillah untuk yang meninggal juga sudah dari Jasara Harja itu akan mendapatkan, dan dari kami juga nanti akan mendapatkan santunan kematian. Sementara itu isak tangis pecah ketika keluarga menyambut kedatangan bus nomor 2 rombongan pengajian wisata religi di Jalan Geraha Raya, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin dini hari tadi. Panitia pelaksana mengatakan posisi bus nomor 2 dan 1 berdampingan saat parkir di lokasi wisata Guci sesaat sebelum terjadinya kecelakaan. Pada saat mesin dipanaskan, koordinator dari bis tersebut sedang menunggu jamaah yang lain yang belum masuk. Tapi pada saat 2 koordinator itu belum masuk, ya, tapi kondisi bis itu ya terjadi insiden. Rombongan wisata religi dari kelompok pengajian ini berjumlah sekitar 100 orang dan terbagi dalam 2 bus. Kecelakaan dialami bus nomor 1. Tim liputan melaporkan. Ya, diduga mengantuk, sopir truk muatan aspal hilang kendali dan menabrak mobil minibus yang dikendarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Tidak ada korban jiwa, namun istri dan kedua anak Kadinkes harus dilarikan ke rumah sakit. Seperti inilah kondisi mobil minibus yang dikemudikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi usai ditabrak truk dari arah berlawanan di Jalan Raya Ngawi, Desa Putih Karangjati pada Minggu sore. Seluruh bagian badan kanan mobil rusak parah, sementara truk yang mengangkut aspal hanya mengalami rusak ringan. Tabrakan adu banteng ini bermula saat sopir truk pengangkut aspal yang mengantuk hilang kendali saat melewati tikungan. Truk kemudian pindah ke jalur berlawanan dan di saat bersamaan ada mobil yang sedang ditumpangi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan keluarganya. Kejadiannya yang jelas dari depan itu truk bawa muatan aspal ya, ngantuk. Dia sudah mengakui kalau mohon maaf ngantuk. Dan saya ngerti bahwa ini kok truk ke kanan saya sudah ngerem, sudah ngebel. Nah, nganan kok nggak nganan bablas, nggak kembali ke kiri terus, akhirnya ya adu banteng. Istri dan kedua anak Kadinkes yang mengalami luka harus dirawat di rumah sakit. Sementara sopir truk diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri deklarasi relawan Amanat Indonesia di Jakarta. Sementara itu bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan safari politik dengan menyapa simpatisan dan relawan di alun-alun Kota Jember, Jawa Timur. Kehadiran Ganjar Pranowo bersama sang istri di kawasan bebas kendaraan atau Car Free Day di alun-alun Kota Jember, Jawa Timur pada Minggu pagi langsung diserbu simpatisan dan relawan yang sedang berolahraga. Warga berebut dan berdesak-desakan untuk bersuah foto bersama bakal calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut. Gubernur Jawa Tengah itu berpesan agar masyarakat hati-hati dan bijak menggunakan media sosial, apalagi saat ini banyak bermunculan berita bohong atau hoax. Sementara itu bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri deklarasi relawan Amanat Indonesia di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Di depan 4.000 relawan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak semua pihak berpartisipasi aktif dalam pemilu tahun 2024. Acara deklarasi tersebut juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia siap menggelar konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Prinsip-prinsip keterbukaan dan dialog dalam menangani permasalahan sejumlah negara anggota ASEAN seperti Myanmar menjadi salah satu isu utama dalam KTT itu.
Setibanya di Bandara Internasional Komodo NTT Minggu sore waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Joko Widodo memastikan Labuan Bajo sudah siap menggelar KTT ke-42 ASEAN tahun 2023. Menurut Jokowi, pihaknya sudah meninjau persiapan pelaksanaan KTT usai Idul Fitri lalu. Terselesaikan KTT ke-42 ASEAN pada 10 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Indonesia. Sebagai kekuatan ASEAN pada tahun ini akan membahas berbagai isu seperti keanggotaan penuh Timor Leste dan perlindungan pekerja migran hingga persoalan Myanmar. Jokowi menegaskan untuk menangani permasalahan sejumlah negara anggota ASEAN seperti Myanmar dengan prinsip-prinsip ASEAN, diantaranya keterbukaan dan dialog. Lebaran sudah kita cek, semuanya sudah siap. Ini tinggal pelaksanaan, penyelesaian setiap masalah yang ada di ASEAN adalah prinsip dialog. Ini sangat penting sekali. Utamanya di dalam masalah Myanmar. Itu akan dibahas? Ya, secara khusus akan dibahas. Tapi acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kita tetap 5 point konsensus. Atlet panjat tebing putra Indonesia Raharjati Nur Samsah berhasil merebut medali emas dalam ajang kejuaraan dunia panjat tebing 2023. Fokus Pagi segera kembali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Syala Baladraf. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, seekor buaya sepanjang 7 meter akhirnya bisa ditangkap warga di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu pagi. Ya, selama ini buaya tersebut kerap muncul di aliran sungai dekat permukiman sehingga meresahkan warga. Panjang 7 meter, beratnya 300 kilo. Buaya berukuran besar ini berhasil ditangkap warga di aliran sungai Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Minggu pagi. Perburuan mulai Sabtu malam baru membuahkan hasil setelah buaya memangsa umpan ayam yang disiapkan warga. Keberadaan buaya sepanjang 7 meter ini langsung menarik perhatian warga sekitar. Sebelumnya, buaya kerap muncul dan naik ke daratan saat air sungai banjir dan meninggi hingga membuat warga was-was. Buaya ini sering dia muncul, kan? Tidak di situ tempatnya, bukan di sini aja, banyak soalnya. Paling tidak 4 lokasi di sini dia sering muncul, pagi, sore, malam. Apalagi kalau malam itu pas naik airnya pasang itu pasti dia muncul di situ. Sangat lama diincer, soalnya masyarakat di sini waspada kan? Ya was-was, dan pernah terjadi begini begitu kan? Mencegah buaya ini mati, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Nusa Tenggara Barat dibantu warga lalu mengevakuasi buaya menggunakan truk. Nantinya buaya akan dilepas liarkan di habitat aslinya. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, tim nasional Indonesia U22 menumbangkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga lanjutan grup A SEA Games Kamboja. Hasil ini memastikan pasukan Indra Syafri berhak atas tiket semifinal. Laga lanjutan grup A cabur sepak bola antara Indonesia U22 kontra Timor Leste berlangsung di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja Minggu sore. Garuda Muda mendominasi sejak awal. Gol pun tercipta melalui tandukan Ramadan Sananta pada menit ke-45.
Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-62 melalui sepakan keras winger Fajar Faturrahman. 13 menit berselang Fajar kembali menjebol gawang Timor Leste. Ini menjadi gol keempat sang pemain Borneo FC di SEA Games Kamboja. Tidak ada gol lagi, Indonesia pun menang 3-0 sekaligus memastikan tiket semifinal berkat 3 kemenangan beruntun. Pelari Indonesia Odekta Elvina Naibaho menyumbangkan tambahan medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Ya, sementara itu Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke final SEA Games 2023 usai mengalahkan Vietnam di semifinal. Tim nasional bola voli putra Indonesia lolos ke final SEA Games 2023 Kamboja setelah menang atas Vietnam pada laga semifinal yang berlangsung di Olympic Indoor Stadium Phnom Penh pada hari Minggu. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan membungkam perlawanan Vietnam dengan skor 32-8, 25-19, 25-18. Bagi Indonesia, ini merupakan final ketiga secara beruntun setelah sebelumnya melaju ke final SEA Games 2019 Filipina dan SEA Games 2021 Vietnam yang akhirnya membuahkan medali emas. Dari nomor maraton putri, Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja dari Odekta Elvina Naibaho. Odekta yang merupakan atlet binaan Persatuan Olahraga Badan Intelijen Negara, Porbin, berhasil finish pertama dengan catatan waktu 2 jam 48 menit 14 detik. Odekta sukses mempertahankan prestasi medali emas SEA Games yang didapatnya dari edisi sebelumnya. Dari cabang olahraga renang SEA Games 2023, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas yang disumbangkan oleh atlet renang Igede Siman Sudartawa dan Mas Nyari Wolf dalam perlombaan nomor 50 meter backstroke. Pada perlombaan renang yang berlangsung di Aquatic Center Morodok Techno National Stadium Phnom Penh Minggu sore ini, perenang putra Indonesia Igede Siman Sudartawa mencatatkan waktu 25,16 detik. Sementara, perenang putri Indonesia Mas Nyari Wolf menang dalam perlombaan renang nomor 50 meter backstroke usai mencatatkan waktu 28,89 detik. Pemirsa, atlet panjat tebing putra Indonesia Raharjati Nur Samsa berhasil merebut medali emas dalam ajang kejuaraan panjat tebing dunia tahun 2023. Tidak hanya atlet putra, atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Kusuma Dewi berhasil meraih perak di ajang yang sama. Pengalungan medali emas kejuaraan panjat tebing dunia 2023 untuk Raharjati Nur Samsa berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam. Raharjati berhasil mengalahkan atlet panjat tebing Tiongkok Wang Xingsang di final speed putra dengan torehan waktu 5 detik, 11. Dalam ajang ini pun, atlet panjat tebing putra dan putri Indonesia lainnya, Kiromal Katibin dan Desak Made Kusuma Dewi berhasil mendapatkan medali perunggu dan perak. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid mengaku bahwa hasil yang didapat atlet panjat tebing Indonesia dalam ajang kali ini melebihi target. Kita tentu sangat bahagia dengan capaian yang diraih oleh para atlet kita dan ini di luar target. Terus terang buat saya pribadi di luar target karena target kita itu adalah 1 emas dan 1 perunggu. Tapi ini dapat bonus, dapat 1 perak. Jadi buat saya ini luar biasa sekali dan tentunya ke depan ini kita harus memastikan bahwa prestasi ini bisa terus terjaga. Tim panjat tebing Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia selanjutnya dan untuk mengamankan tiket lolos babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Anindika Pribadi dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta.
Kita beralih ke informasi lain, tokoh intelijen dan militer Indonesia Hendro Priyono merayakan ulang tahunnya yang ke-78 bersama keluarga dan kerabat dekat di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu mengaku gembira atas kehadiran para tamu yang tak terlihat adanya perbedaan status sosial. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendro Priyono merayakan ulang tahunnya yang ke-78 di kawasan Jakarta Selatan Minggu malam. Mantan Pangdam Jaya ini nampak gagah dalam setelan baju kesukaan yang dibuatkan menantunya. Para tamu yang hadir nampak begitu cair dalam kemeriahan pesta yang penuh dengan suasana kekeluargaan. Jarang ada ulang tahun opa sama cucu di tanggal yang sama. Memang serba. Mulai dari makan bersama, berfoto, hingga bernyanyi bersama. Hendro Priyono mengaku gembira atas kehadiran kerabat dekatnya yang tak terlihat adanya perbedaan status sosial. Peraih penghargaan Bintang Bayangkara Utama ini pun berharap kita dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Saya udah tua sekali, 78 tahun. Saya sangat senang karena yang datang teman-teman tanpa ada sekat-sekat politik. Jadi semua yang datang ini juga bukan diundang. Datang aja, akhirnya saya ajak makan sama-sama aja. Tapi yang mengharukan adalah bahwa tidak ada rivalitas politik yang negatif seperti yang pernah terjadi. Semua berjalan dengan baik. Kita sebagai orang Pancasilais yang berketuhanan, berkemanusiaan, ya, dan seterusnya lah di Pancasila itu kita rasanya sama tuh. Beberapa tokoh dan publik figur yang hadir memberikan doa terbaik bagi mantan Menteri Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia tahun 1997 ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 dan yang kedua saya memberi apresiasi khusus ya atas perjuangan beliau yang tidak mengenal menyerah dan beliau sosok yang terus berusaha untuk menjaga NKRI ini. Sehat terus, yang pasti sehat, selalu berwibawa, selalu keren, panjang umur karena masih banyak orang yang butuh ayah di Indonesia. Semoga Pak Hendro Priyono di ulang tahun ke-78 ini dan tentu saja seterusnya ya tetap sehat dan berbahagia di tengah keluarga, handai taulan dan sahabat, terus menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga tentunya untuk bangsa Indonesia. Pada ulang tahunnya yang ke-78, pria peraih penghargaan Bintang Dharma ini pun berharap pertemuan seluruh tamu yang hadir dapat membawa suasana yang tenang dan damai dalam pemilihan presiden mendatang. Rizka Dior dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa pasti tahu ya diapers alias popok sekali pakai yang suka dipakai bayi. Nah, ternyata sampahnya ini baru bisa terurai setelah 100 tahun. Ya, untungnya ada Pandi Mulyana yang kreatif mengolahnya menjadi barang berharga. Inilah berani berubah popok bayi menjadi karya seni. Saya pengrajin seniman kriya sampah yang semua bahan-bahan dasar dari sampah. Jadi kita bikin kegiatan ini karena terinspirasi di Jalan Wal ini waktu itu 2018 sempat jadi penumpukan sampah yang sampahnya sangat luar biasa. Kita kebingungan harus buang sampah kemana gitu kan, dan akhirnya kita putuskan sampah yang ada di Jalan Wal ini itu kita habiskan di Jalan Wal ini. Saya
saya tidak mau sampah yang ada di Jalan Walini ini harus diangkut oleh mobil sampah, karena itu bukan solusi menurut saya. Jadi itu cuma memindahkan masalah di kampung saya bersih pindah ke kampung orang lain menjadi kotor. Jadi kita memutuskan gimana caranya sampah yang ada di kampung kita harus habis di kampung kita. Yang membedakan kerajinan kita dengan kerajinan yang lain adalah kita betul-betul kerajinan dari sampah. Apalagi kita membuat kerajinan ini dari sampah yang sebetulnya tidak layak untuk dibuat kerajinan, tapi berpikir kita gimana caranya sampah yang tadinya tidak berguna sekarang bisa bermanfaat. Karena saya hobi melukis, jadi saya coba-coba mengikuti. Terbuat dari pemper bekas yang didaur ulang, membuatnya teh dicuci dulu, terus pakai semen dibentuk. Karya Kriya 5 ini pernah dipamerkan waktu peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, terus Hari Lingkungan Hidup. Jadi kita pernah 2 kali bikin pameran di Jalan Walini. Jadi yang dulunya penumpukan sampah, kita sulap menjadi penumpukan karya di sana. Meski sulit, tapi harus semangat, pantang menyerah, dan berani berubah. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Sheila Paladrap. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.